Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh memiliki kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya undang saudara untuk mempersiapkan hati saudara, pikiran saudara untuk bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya rindu juga saudara bisa mempersiapkan suami, istri, anak saudara untuk kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Saya undang saudara untuk kita berdoa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah, untuk bersekutu. Sekalipun Tuhan kami sadar bahwa kami tidak bisa bersama, tetapi kami percaya Tuhan adalah satu. Tuhan akan hadir di dalam hati kami, di dalam keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, dan Tuhan bersama dengan Allah kami tenang, bersama dengan Tuhan kami kuat, dan bersama dengan Engkau Tuhan keselamatan kami ada padamu ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita saudara angkat pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sekali lagi saudara, kita ulangi pujian ini dari awal. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Hanya dekatnya saja kami tenang, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Kau layak ditinggikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami tinggikan namamu. Biar hadir di sini, penuhi hati kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu. Yesus, terima kasih, kami sembah Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih, kami sembah Engkau Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Kami rindu lawatan-Mu, penuhi hati kami. Kudus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Tuhan, lawatan-Mu bagi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur buat pujian penyembahan yang kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara persiapkan hati saudara untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita
pikiran, dan Alkitab kita untuk kita mendengarkan taburan firman Tuhan yang saya akan ambil dengan tema apa arti dan pentingnya kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu seluruh jemaat Tuhan untuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan memberikan waktu kami untuk bisa sama-sama beribadah, sama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam segala kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus terjadi 40 hari setelah Paskah, di mana Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Dia bangkit, tetapi dia tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hanya untuk menyatakan, meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia Tuhan yang hidup. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa dan yang meneguhkan iman setiap orang yang lemah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya percaya bahwa siapapun yang saat ini sedang mengalami keletihan, keterpurukan di dalam hidup, mungkin ada yang putus asa, sudah tidak ada harapan. Saya mau katakan kepada saudara bahwa di dalam Yesus Kristus pasti ada harapan. Di dalam Yesus Kristus pasti ada jalan keluar. Karena dia Tuhan dan Allah kita yang hidup. Saudara, oleh karena itu pagi hari ini saya mengajak saudara untuk membuka hati saudara untuk menerima Kristus yang akan memberikan kekuatan kepada saudara sekalian. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga membuktikan bahwa yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau mengajak saudara untuk kita melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwa saudara dan saya harus pasti dengan yakin percaya bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan karena dia berkuasa di dalam hidup kita. Dia menjadi Tuhan karena dia memiliki saudara dan saya. Oleh karena itu, dia bisa meredakan badai. Dia bisa meredakan angin ribut. Dia bisa meredakan gelombang yang begitu besar. Bahkan dia bisa mencelikan mata orang yang buta. Dan dia bisa menyembuhkan orang yang timpang dan lumpuh, bisa berjalan kembali. Dan dia bisa membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, kembali hidup. Saudara, saya yang kasihi di dalam Tuhan, Tuhan kita itu berkuasa di dalam hidup kita. Bahkan kita semua adalah orang-orang yang percaya menjadi milik Dia. Oleh karena itu, Dia yang mengatur langkah hidup kita. Kristus berarti Dia juga yang diurapi. Dia juga juru selamat saudara dan saya. Karena Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa setiap kita semua. Bahkan Dia telah mati dan Dia telah bangkit
dan dia telah naik ke surga untuk menebus dosa kita semua. Saudara yang berbahagia, seperti di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan ini mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak akan binasa, tetapi kita sudah beroleh hidup yang kekal. Saya percaya bahwa saudara yang sudah menerima Yesus Kristus sudah memperoleh hidup yang kekal. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kehidupan yang kita peroleh daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita sia-siakan kehidupan kekal yang kita sudah peroleh dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya mau mengajak, mungkin ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pagi hari ini. Mari terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus telah menanggalkan segala kealahannya supaya Dia bisa menjelma menjadi manusia, supaya Dia bisa merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Seperti kita merasakan sakit, Dia juga waktu Dia berada di bumi, Dia juga merasakan sakit. Tetapi apa yang saudara dan saya rasakan, Dia juga sudah merasakannya, tetapi Dia tidak melakukan dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk kita baca lebih jauh dari kitab Filipi pasal yang kedua, yaitu mari kita baca dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala yang ada di bumi dikatakan akan bertekuk lutut kepada nama Yesus. Dan setiap manusia akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi memang Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap kita. Kita harus percaya saudara bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita semua. Kita berjalan di dalam kebenaran, kita menjadi anak-anak Dia yang hidupnya taat dan setia kepadanya, melakukan perintah-perintahnya, selalu dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menyatakan atau membuktikan bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Yang kedua, bahwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dan yang ketiga, firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak hanya orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi orang-orang yang setia dan taat melakukan perintah-perintahnya. Karena kalau kita tidak melakukan perintah-perintahnya, berarti kita adalah orang-orang yang menganggap enteng akan keselamatan yang Dia sudah berikan bagi kita semua.
Pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara, Dia menyediakan tempat bagi kita semua yang hidup kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang hidup kudus tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan kepada saudara kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau saudara hidup di dalam daging sebagai orang percaya, saudara tidak akan berkenan kepada Allah. Berarti saudara tidak akan sampai ke rumah Bapa di surga. Saudara tidak akan masuk ke surga. Ya. Tapi pada waktu saudara hidup di dalam roh, saudara hidup di dalam kebenaran, maka saudara tidak hidup menurut daging, tapi saudara hidup menurut roh. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang melakukan kehendak Dia, menjaga kekudusan, hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, pasti pada waktu Tuhan memanggil kita semua, pada waktu Tuhan memanggil saudara dan saya, kita akan kembali ke rumah Bapa kita di surga. Dan kita akan menempatkan tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kita semua. Yaitu tempat yang begitu indah, tempat yang sudah dirancangkan oleh Tuhan di dalam surga. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita percaya bahwa surga itu it's real. Surga itu nyata, saudara. Maka kita harus mempersiapkan diri kita setiap saat untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita supaya kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak melakukan hal-hal yang buruk di mata Tuhan, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, surga itu real. Ya, surga itu nyata bagi kita semua. Kalau surga itu nyata, berarti neraka juga nyata bagi kita semua. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita selama kita hidup di dunia ini, untuk kita pada akhirnya bisa masuk ke surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, kita juga akan bisa jatuh ke dalam neraka, saudara. Karena neraka juga real. Ya. Karena seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau saudara masuk ke neraka, saudara akan disiksa sampai selama-lamanya. Saudara, saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang ingin masuk ke dalam neraka. Tapi kita semua rindu untuk kembali ke rumah Bapa kita di surga. Menempati tempat-tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Dia naik ke surga. Oleh karena itu, mari kita dengan sepenuh hati mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga, berdoa supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita pada waktu Tuhan memanggil kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Dan kita diberikan tempat yang sudah disediakan bagi kita semua. Saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa datang ke tempat Bapa kita di surga? Hanya ada satu jalan yang saudara dan saya bisa lalui, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena di dalam firman Tuhan, Kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi tidak mungkin orang bisa datang kepada Bapa di surga, apalagi menempati tempat yang indah di surga, kalau tidak melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kenaikan Tuhan Yesus membuktikan hal yang ketiga, yaitu bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Dia datang kembali setelah dia naik ke surga. Di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi yang pasti saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu pasti akan datang kembali, menjemput kita semua, orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan dia. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu waktu dan kapan. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tidak ada yang tahu, saudara. Hanya Bapa di surga yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu kita harus terus senantiasa mempersiapkan hati kita, hidup kita, ya, supaya kita pada waktu Tuhan Yesus menjemput kita, kita kedapatan benar di hadapan Tuhan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena tanpa kekudusan tidak mungkin orang bisa melihat Bapa di surga. Karena hanya orang-orang yang kudus yang akan bisa bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang berbahagia, firman Tuhan juga di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Itu janji Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu pasti digenapi di dalam hidup kita. Dia akan datang kembali. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Untuk menjemput kita semua. Bertemu dia di awan-awan yang permai. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita meresponi kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita harus meresponinya dengan minta pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita butuh kepenuhan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena tanpa kepenuhan Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu saudara
dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, baru kita bisa menjadi saksinya yang hidup di Yerusalem, di seluruh Yudea dan di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan bisa mengirim saudara kemana saja. Mungkin saudara dikirim ke luar kota. Ya. Setelah saudara dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara akan bersaksi kepada banyak orang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia telah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita semua. Dan dia akan datang kembali. Saudara yang berbahagia, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup? Bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang? Kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus. Hati kita harus dipenuhi oleh kasih Kristus. Supaya dengan kasih kita melayani banyak orang. Dengan kasih kita memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mungkin kita memberitakannya kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Mungkin kepada orang yang pernah bermusuhan dengan kita. Mungkin juga kepada orang yang tidak kita kenal. Tapi karena ada kasih Kristus di dalam hidup kita, maka air kehidupan itu mengalir dari dalam hati kita. Firman Tuhan itu mengalir dan menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang ada di rumah, mungkin ada di antara saudara sudah menjadi orang percaya. Tetapi mungkin saudara belum menerima kepenuhan Roh Kudus atau belum menerima baptisan Roh Kudus. Saudara perlu minta baptisan Roh Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, minta dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, supaya saudara dengan roh yang menyala-nyala menjadi saksi Tuhan yang hidup, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Roh Kudus yang seperti burung merpati. Kalau saudara perhatikan, burung merpati itu tidak punya empedunya, saudara. Karena kasih seperti Kristus, ya. Sehingga pada waktu dia disalib, dia berkata kepada Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena dia tidak pernah bisa menyimpan kesalahan orang lain. Dia selalu mengampuni kesalahan orang lain. Kasihnya adalah kasih agape, kasih yang satu arah. Ya. Oleh karena itu kita juga harus memiliki kasih agape, saudara, supaya kita bisa berdamai kepada banyak orang. Kita bisa mengasihi banyak orang. Ya. Saudara, saya percaya kalau orang yang sudah dipenuhi kasih Kristus di dalam hatinya, kasih Allah di dalam hatinya oleh Roh Kudus, maka orang itu tidak pernah cepat tersinggung. Walaupun ada perkataan yang menyinggung hatinya, dia pasti bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dia tidak cepat menjadi orang yang pemarah. Dia tidak menjadi cepat orang yang sakit hati. Tetapi yang hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia selalu tersenyum walaupun diejek oleh teman-temannya. Pada waktu dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, mungkin banyak orang yang mencemooh dia. Banyak orang yang mengatakan hal-hal yang negatif tentang dia. Mungkin mereka menceritakan hidup mereka menceritakan hidup kita yang lama. Tetapi dengan senyum kita akan terus melayani mereka. Dengan senyum kita memberitakan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa Roh Kudus juga akan berkarya di dalam hidup kita.
Seperti apa yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa kita akan dipenuhi oleh kasih Allah di dalam hati kita oleh Roh Kudus, supaya kita bisa melayani, saudara. Yang kedua, Roh Kudus akan berkarya di dalam hidup kita karena Roh Kudus itu mempunyai kuasa untuk menolong kita semua, untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan pekerjaannya yang begitu besar dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita yang dulunya seperti orang yang berdosa, tapi sekarang kita sedang diproses, dirubah tulus oleh Roh Kudus supaya kita menjadi orang yang seperti Tuhan Yesus kehendaki. Dulu mungkin kita orangnya pemarah, tapi Tuhan sudah merubah kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam kitab Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saya percaya bahwa setiap orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia akan melakukan apa yang baik. Dia akan berbuat baik kepada banyak orang, walaupun perbuatan baiknya dicela oleh orang banyak. Tetapi dia akan melakukannya terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia akan menyembuhkan orang sakit, berdoa bagi orang sakit. Dia akan menyembuhkan orang sakit, karena yang menyembuhkan orang sakit yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita akan memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang yang sedang terbelenggu. Mungkin mereka yang terbelenggu oleh judi, mereka yang terbelenggu oleh perbuatan-perbuatan asusila. Pada waktu mereka mendengar firman Tuhan, mereka semua dilepaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, semuanya ini karena Allah menyertai setiap orang yang sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Seperti apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia disertai oleh Allah Bapa di surga, dia melakukan perbuatan baik. Dia menyembuhkan banyak orang sakit. Oleh karena itu, kita juga harus bisa melakukan. Bahkan kita akan melakukan lebih daripada apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita semua. Karena tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar daripada apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, karena dia pergi kepada Bapa di surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu akan membuat kita semua bisa melakukan lebih daripada apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan pada waktu itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bahwa dia naik ke surga membuktikan bahwa dia menyediakan tempat bagi kita semua. Supaya pada waktu kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya tempat di surga. Oleh karena itu, mari kita dengan segenap hati mempersiapkan diri kita, berdoa, berjaga-jaga, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, ya, supaya kita dapat melakukan apa yang dikehendaki, yaitu untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Dan yang ketiga yaitu supaya kita juga bisa menjadi saksinya yang hidup, memberitakan bahwa Tuhan Yesus
pasti datang kembali untuk menjemput kita semua. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ke-17, saudara, saya bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, biarlah pagi hari ini saudara yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengingat-ingat akan firman Tuhan, supaya kita tidak berjalan menurut kehendak pikiran kita sendiri. Tetapi marilah kita berjalan dengan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman Tuhan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah. Dan biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Hamba mau berdoa untuk saudara-saudara jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit pada hari ini. Biar Tuhan yang menjamah mereka. Karena kami percaya oleh bilu-bilu-Mu di kayu salib, Kau telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan ilahi. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dimanapun mereka berada, biar Tuhan yang memberikan pertolongan. Pertolongan finansial, pertolongan supaya mereka bisa berdamai satu dengan yang lain. Kalau ada anggota keluarga yang terpecah belah, biar Tuhan yang mempersatukan mereka kembali. Biar Tuhan yang mengikat dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah dalam waktu singkat kami bisa kembali berkumpul dengan saudara-saudara jemaat Tuhan semua, beribadah di gereja, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa juga untuk virus corona COVID-19. Biar Tuhan yang meluputkan kami semua dari segala bahaya virus 19 ini Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menerima kekuatan yang baru setiap hari. Karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saya mengajak semua saudara-saudara untuk mengangkat tangan saudara dan menerima berkat. Kiranya Tuhan memberkati saudara, melindungi saudara. Tuhan yang menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, stay healthy, stay home, tinggal di dalam firman Tuhan. Dan diberkatilah saudara semua. Amin. Ku sembah